kita saat ini tidak lagi memiliki pintu darurat manakala terjadi kedaulatan konstitusi. Kita belum memikirkan jalan keluar. Bagaimana kalau pemilu tidak bisa dilaksanakan saat tepat waktu? Bagaimana posisi jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh pemilu? Ya. Konstitusi kita hanya menulis, menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD hanya 5 tahun. Saya ingin mengajak semua berpikir bagaimana kita membuat atau membuka pintu darurat yang selama ini terkunci pasca reformasi. Masih bersama saya Dekan Visipol UGM sekaligus peneliti dari Institute for Democracy and Welfareism, Dr. Wawan Masudi. Kita mendengar pernyataan Ketua MPR, kalau kita ingin berbaik sangka bahwa perlu ada jalan keluar kalau terjadi keadaan darurat, kita tidak bisa pemilu. Apa tanggapan Anda? Situasi force majeure itu sangat mungkin terjadi dalam situasi atau di negara manapun, termasuk di Indonesia. Tetapi dalam kaitannya dengan pemilu, bisa jadi kalau ada situasi yang sangat darurat, yang mungkin dilakukan adalah sejumlah adjustment. Dan itu sangat bisa dilakukan. Kita pernah melakukan itu ketika situasi COVID kemarin terjadi, khususnya untuk pilkada, Mbak Rosi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ketika ada situasi kebencanaan tertentu misalnya, mudah-mudahan tidak, di sebuah daerah, maka bisa saja yang ditunda pemilunya adalah di daerah-daerah tertentu. Atau di adjustment-nya itu tidak di seluruh wilayah Indonesia, tapi jadi di tempat-tempat. tidak perlu dimasukkan dalam konstitusi? Mungkin ke depan dalam konteks untuk menata sistem dan kelembagaan negara dan keberlanjutan pemerintahan, mungkin bisa dipikirkan untuk jangka panjang. Tetapi ketika ini kita lakukan sekarang dalam situasi di mana kita sedang mencoba untuk ikut tahapan proses pemilu sebagai bagian dari mekanisme demokratis, mungkin itu belum menjadi prioritas saat ini. Kenapa? Kenapa ini selalu dicurigai? Kenapa ini kalau kita ingin berprasangka baik, kenapa ini sebutan untuk kalau ada kegentingan, jadi harus ada jalan keluar untuk pemilu. Kenapa ini tidak pernah disambut baik dan selalu dicurigai ada udang di balik batu? Soal momentum selalu. Mengapa upaya untuk membuka perdebatan dan wacana publik seperti ini selalu menjelang masa-masa kita akan melakukan pemilu? Kenapa tidak misalnya di awal jabatan? Kenapa tidak isu ini kita munculkan pada tahun 2019 setelah bulan Oktober atau tahun 2020? Ya kenapa Anda mencurigai ini atau kenapa Anda melihat ini tidak boleh ditolerir atau jangan dibahas? Karena menurut pendapat saya ini justru akan mengaburkan kembali perdebatan-perdebatan publik kita ya. Bahwa saat ini kita sedang berkonsentrasi untuk menjaga agar pemilu bisa berlangsung. Ingat Mbak Rosi, pemilu itu merupakan ukuran paling dasar dari proses konsolidasi demokrasi. Ya, makanya, oke itu dipahami. Tapi kenapa sebuah wacana kalau ada kegentingan, maka kita harus punya instrumen konstitusi untuk penundaan pemilu. Kenapa ini menurut Anda nggak boleh dibahas atau jangan dibuka pintu untuk ini? Kenapa? Boleh dibahas, tapi ini soal momentum sekali lagi. Ya, kenapa kalau kembali itu kita lakukan sekarang, ini kan seperti membuka perdebatan kita lah 6 bulan, setahun yang lalu soal perpanjangan masa jabatan presiden lah, soal bagaimana pemilu nanti diundur pada tahun berapa lah dan lain sebagainya. Jadi soal dulu ada wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan, karena itu sudah didahului dengan wacana-wacana ini sehingga sesuatu yang baik seperti kegentingan di saat perlunya penundaan pemilu atau instrumen konstitusi untuk penundaan pemilu di masa genting itu dicurigai juga bahwa waduh mau masuk lagi nih 3 periode. Semua pernyataan politik apalagi sekali lagi oleh para pejabat negara itu kan ada konteks politiknya kan Mbak, dan konteks politiknya kan ini cukup panjang ya. Nah karena itu kalau saya lebih baik memastikan
agar proses dan kualitas pemilu kita ini bisa optimal. Seandainya ada narasi atau diskursus seperti itu, ya pelan-pelan saja, tidak perlu dibuka tidak perlu terlalu untuk saat ini. Untuk saat ini. Itu juga sepertinya dijawab oleh Pak Menko Polhukam ketika menyatakan bahwa sudah ada usulan untuk mempercepat pendaftaran capres. Karena Pak Mahfud sekali lagi mengatakan kita akan melakukan pemilu tepat waktu, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sekali lagi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam menutup wacana bahwa itu tidak akan ada penundaan pemilu. Dan itu sangat sehat untuk demokrasi kita. Baik, terima kasih Dr. Wawan Masudi. Terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama Mbak Rosi. Ya.